Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring, belajar daring bersama Guru Daring. Baik, pada kesempatan kali ini Guru Daring akan membahas tentang soal-soal PPPK dan ini lebih kompleks ya, lebih kompleks terkait dengan soal latihan tryout dari PGRI kemarin ya, yang banyak yang request, ada yang request sahabat-sahabat Gudar untuk membahas tentang soal-soal PPPK tryout PGRI ya. Baik, kita langsung ke materi saja. Kita ke nomor pertama ya. Ini ada bacaan ini adalah untuk isi soal dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Saya bacakan. Sejak awal Januari tahun 2019, laporan kasus demam berdarah dengue atau DBD di Indonesia yang masuk ke Kementerian Kesehatan terus bertambah. Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, berdasarkan data sementara yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan dari awal tahun hingga 29 Januari tahun 2019, jumlah penderita DBD yang dilaporkan mencapai 13.683 orang di seluruh Indonesia. Angka kematian tertinggi terjadi di Jawa Timur, yaitu 47 orang, lalu NTT dengan 14 orang, Sulawesi Utara dengan 13 orang, dan Jawa Barat dengan 11 orang. Karena selama Januari ada kenaikan, makanya kami tetapkan status waspada, ungkap Nadia kepada kompas.com. Kamis tanggal 31 Januari tahun 2019, Kemenkes mencatat jumlah kasus penderita DBD dari tahun lalu hingga tahun ini meningkat signifikan. Pada Januari 2018, Kemenkes hanya menerima laporan 6.800 kasus dengan angka kematian mencapai 43 orang. Namun Jawa Timur tetap menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, baik dari data Januari 2018 maupun Januari 2019. Pada tahun lalu, kasus tertinggi terjadi di Kota Malang, sedangkan pada tahun ini yang tertinggi adalah Kabupaten Kediri. Berikut ini adalah 10 provinsi dengan jumlah kasus DBD tertinggi selama sebulan terakhir. Yang pertama, Provinsi Jawa Timur dengan 2.657 kasus, 2 Jawa Barat dengan 2.008 kasus, NTT 1.169 kasus, Jawa Tengah 1.027 kasus, Sulawesi Utara 980 kasus, Lampung 827 kasus, DKI Jakarta 613 kasus, Sulawesi Selatan 503 kasus, Kalimantan Timur 465 kasus, dan disusul oleh Sumatera Selatan dengan 353 kasus. Sumber dari regionalkompas.com. Itulah bacaan yang pertama untuk soal nomor 1 sampai nomor 7. Kita lihat soal untuk nomor 1 dulu ya. Mari kita bahas ya. Apa yang menyebabkan DBD dinaikkan menjadi level waspada? A. Penderita DBD yang tak kunjung berkurang setiap tahunnya. B. Kasus DBD di Kota Malang sangatlah tinggi. C. Karena jumlah penderita yang terkena kasus DBD selama Januari mengalami kenaikan. D. Jumlah penderita DBD yang dilaporkan mencapai 13.683 kasus. Atau E, angka kematian penderita DBD tidak menentu. Nah, ini adalah bagaimana kita mendapat soal tentang pertanyaan apa yang menyebabkan tentang DBD. Berarti ini tentang sebab ya, tentang pertanyaan sebab apa yang menyebabkan DBD dinaikkan menjadi level waspada. Nah, maka yang benar untuk jawaban ini yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, yang benar untuk jawaban ini yaitu adalah yang C. Karena jumlah penderita yang terkena kasus DBD selama Januari mengalami kenaikan. Seperti sesuai dengan isi konteks dalam bacaan itu ya, bahwa
level DBD dinaikkan menjadi level waspada itu karena apa? Karena dari tahun ke tahun mengalami sejumlah kenaikan ya, mengalami kasus DBD ini selama Januari ini mengalami kenaikan. Seperti itu ya. Lanjut ke nomor 2. Berdasarkan 10 provinsi dengan kasus DBD tertinggi, berapakah selisih provinsi dengan kasus DBD tertinggi dengan provinsi dengan kasus DBD terendah? Yang pertama, ada 1.655 kasus, B. 1.868 kasus, C. 2.304 kasus, D. 3.258 kasus, atau E. 4.689 kasus. Yang mana ini yang benar? Berdasarkan 10 provinsi dengan jumlah kasus DBD tertinggi, berapakah selisih provinsi dengan kasus DBD tertinggi dengan provinsi dengan kasus DBD terendah? Yaitu jawabannya yang benar yaitu apa? Yaitu C ya, 2.304 kasus. Oke, bisa dipahami ya, sesuai dengan konteks bacaan tadi ya. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Kota manakah yang mengalami kasus DBD tertinggi tahun 2018? A. Kediri, B. Malang, C. Banten, D. Jawa Timur, atau E. Jakarta. Nah, sesuai konteks bacaan tadi ya, isi ada di konteks bacaan tadi ya. Kita kaji ya, bahwa kasus kota yang ditafsirkan atau ada dalam bacaan tersebut itu ada 2 kota ya. Yang pertama itu adalah Malang, terus yang kedua yaitu adalah kota Kediri. Untuk kasus tahun 2018, kasus kota tertinggi untuk kasus DBD ini yaitu pada kota Malang. Kalau untuk kasus 2019 yaitu adalah kota Kediri. Berarti jawaban yang tepat untuk jawaban tersebut adalah yang B, yaitu adalah kota Malang. Ya, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Berapakah total jumlah kasus DBD tertinggi pada 10 provinsi sebulan terakhir? Ini berarti di total semua dari 10 provinsi dalam jangka waktu sebulan terakhir ya. 13.683 kasus, B. 12.683 kasus, C. 11.256 kasus, D. 10.602 kasus, atau E. 10.206 kasus. Nah, ini berarti apa isinya yang tepat untuk pertanyaan ini? Total ya, total kasus DBD tertinggi pada 10 provinsi sebulan terakhir. Yang mana ini yang tepat untuk jawaban ini? Yang tepat yaitu adalah yang D, 10.602 kasus. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Pernyataan berikut ini yang benar adalah A. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus dan angka kematian DBD tertinggi. B. Kasus DBD dinaikkan ke level waspada karena penderita di Jawa Timur semakin tinggi. C. Teknik fogging dapat mengurangi penderita DBD di Indonesia. D. NTT menjadi provinsi kedua tertinggi untuk kasus DBD. Atau E. NTT menduduki peringkat 1 atau peringkat pertama untuk angka kematian kasus DBD. Nah, ini ada beberapa pernyataan ya, ada 5 pernyataan. Yang manakah yang benar sesuai dengan konteks bacaan yang telah kita baca pada halaman pertama tadi. Nah, itulah isinya pada soal ini ya. Berarti mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Jawa Timur merupakan provinsi dengan kasus dan angka kematian DBD yang paling tinggi atau DBD tertinggi. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor selanjutnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf kedua. Masih ingat ya tentunya? Apakah A. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak? B. Peningkatan level waspada karena kasus di Jawa Timur semakin meningkat. C.
Akan ada pencegahan yang dilakukan agar kasus DBD tidak meningkat lagi. D. Hingga Januari 2019. Hingga Januari tahun 2019 terdapat 13.683 jiwa yang terserang DBD. Atau E. Kasus DBD semakin meningkat signifikan dari tahun 2018 sampai awal tahun 2019. Yang ditanyakan ini berbeda dengan konteks soal yang tadi ya. Kalau konteks soal yang tadi itu masalahnya, tapi kalau yang ini yaitu adalah simpulannya, simpulan dari bacaan paragraf kedua, hanya di paragraf kedua, bukan semuanya ya. Yang mana ini yang tepat untuk baca ya, untuk isi dari soal ini, yaitu yang tepat adalah yang E. Kasus DBD semakin meningkat signifikan dari tahun 2018 sampai awal tahun 2019. Maka dari itu, karena adanya kasus DBD yang semakin tahun semakin meningkat signifikan, yang semakin tahun semakin meningkat dengan signifikan dari tahun 2018 sampai awal 2019, maka kasus DBD itu dinaikkan pada level waspada. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Lanjut ke nomor selanjutnya. Berapa persen angka kematian dari total laporan kasus yang terjadi hingga Januari tahun 2018? A. 0,43%. B. 0,53%. C. 0,63%. D. 1,83% atau E 2,73%. Yang mana ini yang tepat jawabannya untuk angka kematian dari total laporan kasus DBD yang terjadi hingga Januari tahun 2018. Yang mana ini apakah A, B, C, D atau E? Yang tepat untuk pertanyaan, yang tepat jawaban untuk pertanyaan ini yaitu adalah yang apa ini? Yang C ya, 0,63%. Lanjut ke nomor selanjutnya. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang sinonim ya. Tadi adalah soal konteks bacaan. Terus yang kedua ini ada sinonim. Nanti kita bahas yang lain-lain lagi ya untuk setelah sinonim ini ya. Yang pertama ada soal pedagogik. Bukan pedagogis ya, maaf ini salah ketik ini, pedagogik ya, bukan pedagogis. Apa arti dari sinonim dari pedagogik? A. Pelajaran. B. Jurusan pendidikan. C. Bimbingan belajar. D. Bersifat mendidik. Atau E. Materi pelajaran atau materi pembelajaran. Mana ini sinonim yang tepat untuk kata pedagogik? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang betul, yang benar untuk jawaban ini yaitu adalah yang D, bersifat mendidik. Lanjut ke nomor selanjutnya, ada kata check down. Apakah A, konfirmasi mendalam, B, faktur, C, tanggul, D, danau, atau E, mendalam? Check down ya, ini mesti banyak yang terkecoh. Saya yakin ini mesti banyak yang terkecoh. Pasti banyak sahabat-sahabat Gudar yang mengetahui soal ini pasti ada yang menjawab soal check down ini dengan pilihan jawaban yang A, konfirmasi mendalam. Padahal kurang tepat ya kalau check down itu sinonimnya dengan konfirmasi mendalam. Yang betul yang mana? Yang betul yaitu adalah yang C. Arti dari kata check down itu adalah tanggul. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke nomor selanjutnya, ada kata postulat. A. Asumsi. B. Ambisius. C. Martabat. D. Harkat. Atau E. Kewajiban. Yang mana ini untuk sinonim kata postulat? Apakah A, B, C, D, atau E? Asumsi, ambisius, martabat, harkat, kewajiban. Yang mana ini yang tepat untuk sinonim kata postulat? Yang tepat untuk sinonim kata postulat itu adalah postulat itu sama arti dengan
pendapat, ya. Berarti jawabannya yang tepat apa? Yaitu adalah asumsi. Postulat, asumsi, pendapat itu adalah merupakan sebuah artian makna yang sama. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor selanjutnya, ada kata warkat. Apakah A. syarat, B. berkah, C. telegram, D. surat, atau E. berita? Warkat ya, warkat. Apakah A, B, C, D, atau E? Yang tepat untuk sinonim kata warkat yaitu adalah surat, atau pilihan yang tepat yaitu adalah yang D. Kalau warta itu yang tepat yaitu adalah berita. Tetapi kalau warkat yang tepat yaitu adalah yang surat. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor berikutnya, kita bahas tentang anonim. Kalau sinonim tadi sudah kita bahas ya. Kalau sinonim itu adalah persamaan kata, tetapi kalau antonim itu adalah lawan kata. Ya, lawan kata. Oke, mari kita bahas. Tidak ada lama-lama lagi ya tentang anonim. Saya yakin sahabat-sahabat Gudar sudah tahu perbedaan sinonim dengan antonim. Mari kita lanjut, kita bahas soal-soal tentang anonim. Ada kata muskil. Lawan katanya yaitu adalah apa? A. pasti, B. mungkin, C. andil, E. jahil, atau E. mustahil. Kalau muskil itu sinonimnya yaitu adalah sukar, berarti lawan kata dari kata muskil yaitu adalah pasti. Jadi yang tepat jawaban untuk pertanyaan ini yaitu adalah pilihan jawaban yang A. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor selanjutnya, maksudnya ya, mau mengatakan kata dua ini. Ya. Ada kata anomali. Lawan kata dari anomali yaitu apa? A. normal, B. ganjil, C. aneh, D. beda, atau E. abnormal. Anomali lawan katanya yaitu adalah normal atau A, karena anomali sendiri yaitu mempunyai arti adalah ketidakseimbangan. Berarti lawan kata tidak seimbang atau anomali yaitu adalah normal, ya. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor selanjutnya, ada kata plural. Lawan kata dari kata plural adalah A. beda atau berbeda, B. majemuk, C. tunggal, D. satu, atau E. sama. Lawan kata dari kata plural. Yang tepat lawan kata untuk kata plural yaitu adalah yang C, ya, tunggal. Karena plural sendiri itu adalah sinonimnya atau makna katanya yaitu adalah beragam, ya, yaitu lawan katanya yaitu adalah tunggal. Pilihan yang tepat untuk soal ini yaitu jawaban yang C, pilihan yang C. Lanjut ke nomor selanjutnya, ada kata makar. A. tipuan, B. bayangan, C. pembohong, D. pemberontak, atau E. jujur. Ada kata makar. Kalau makar, pilihan yang tepat yaitu apa? Yaitu pilihan yang E, yaitu tentang jujur, ya. Makar lawan katanya yaitu adalah jujur. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut ke soal berikutnya. Kalau tadi sudah membahas tentang soal sinonim, kedua tadi sudah membahas tentang soal antonim, lalu yang terakhir, yang ketiga ini ya maksudnya, yang ketiga ini yaitu adalah membahas tentang analogi, ya. Lanjut saja ke nomor berikutnya ya, langsung kita bahas soal. Ada kata siang malam. Mana pilihan yang tepat? A. jauh dekat, B. pijat usap, C. keras batu, D. pagi subuh, atau E. putih keruh. Ada siang, ada malam. Berarti yang pilihan yang tepat yang mana? Yaitu pilihan yang tepat yaitu adalah ada putih keruh. Berarti pilihan yang tepat yaitu yang E. Bisa dipahami ya? Lanjut ke nomor selanjutnya. Ada gurun, ada hutan, ya. Apakah A. panas hujan, B. pasir pohon, C. unta hantu, D. dingin seram, E. air,
kayu. Oke, kita bahas ya. Kalau panas di gurun itu pasti. Kalau hujan di hutan itu ada, tetapi tidak pasti. Berarti pilihan yang A yaitu adalah pilihan yang salah. Ada pasir di gurun, benar. Pohon di hutan itu juga ada. Itu bisa dijadikan sebuah jawaban ya. Unta di gurun, belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Kadang ada, kadang-kadang tidak. Hutan hantu, kita tidak tahu ya, ada hutan tidak dihantu itu, ada mungkin iya, ada mungkin tidak. Dingin, seram, tidak bisa dijadikan sebuah jawaban. Air, kayu juga tidak bisa dijadikan jawaban. Berarti yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu adalah pilihan yang B, artinya pasir dan pohon. Lanjut ke soal berikutnya, ada kata buas harimau kelinci. A. Lucu, B. Wortel, C. Kandang, D. Gesit, atau E. Jinak. Buas itu adalah harimau. Kalau kelinci, lawan kata dari buas yaitu adalah jinak ya. Sudah jelas sekali ini pertanyaannya ya. Berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal ini yaitu adalah yang E. Pilihan jawaban yang E yaitu jinak. Ada kata pesawat udara pilot. Apakah A. Kapal perahu nahkoda, B. Kereta rel masinis, C. Bus jalan kondektur, D. Delman kusir kuda, atau E. Pelangi hujan air. Ada pesawat udara pilot. Saya yakin sahabat-sahabat Gudar ini ada yang terkecoh dalam soal pemilihan jawaban ini. Pasti ada yang pilih jawaban A ataupun jawaban C ya. Padahal pilihan jawaban A dan C itu kurang tepat ya. Karena apa? Karena yang ditanyakan itu adalah satu itu pesawat. Lintasannya mana? Udara. Sopirnya, yang pengendaranya siapa? Yaitu pilot. Kalau kapal, perahu itu sama. Ya, tetapi beda beda besar kecilnya. Kalau pengendaranya yaitu adalah nahkoda. Berarti yang A ini kurang tepat. Ada kereta, ada rel, ada masinis. Yang namanya kereta itu lintasannya yaitu adalah di jalurnya, yaitu adalah di rel. Pengendaranya yaitu adalah seorang masinis. Berarti B bisa dijadikan jawaban ya. Kalau kondektur yang C dalam bus itu tidak ya. Kalau pengendara dari bus yaitu adalah yang namanya sopir. Ya. Berarti delman kusir kuda. Delman kusir itu sama ya. Kalau artian ya, delman itu lintasannya ya di sini tidak ada ya. Delman sama kusir itu sama ya. Kalau delman itu lebih kompleks, kalau kusir itu hanya pengendaranya. Ya, kalau kuda itu hewannya. Berarti pilihan yang tepat kalau pelangi hujan air tidak ada kaitannya ya. Berarti pilihan yang tepat untuk soal ini yaitu adalah jawaban pilihan yang B. Ya, kereta, rel, masinis. Ada kata subtropis, cemara, iklim, pohon, dingin, pegunungan, C. Indonesia, pohon, D. Suhu hijau, atau E. Panas teduh. Ada kata subtropis. Subtropis itu merupakan apa? Merupakan sebuah iklim ya, jenis dari sebuah iklim. Kalau cemara jenisnya yaitu adalah jenis dari sebuah pohon. Berarti sudah jelas ini ya, tidak saya kaji lagi, tidak kami kaji lagi untuk soal ini karena sudah jelas merupakan jawabannya ya. Berarti pilihan yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu pilihan jawaban yang A. Adanya subtropis itu adalah iklim, kalau cemara itu adalah pohon. Oke, bisa dipahami ya. Baik untuk sahabat-sahabat Gudar semua, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan, pengetahuan, serta ilmu bagi sahabat-sahabat Gudar semua. Maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.